Selamat pagi Kak Juliana. Selamat pagi adik-adik di rumah. Hai. Udah pada siap sekolah minggu belum hari ini? Udah pada mandi dan pakai baju yang rapi? Wah, kayaknya udah pada rapi semua, Kak. Iya Kak Jul, kayak kita ini. Iya, kita juga udah mandi dan siap sekolah minggu. Nah, sekarang kita sapa adik di rumah dulu yuk, Kak. Oke Kakak. Sekolah minggu GKI Nusuan, kabar baik bagi kawan cilik. Nah, kita udah sapa adik di rumah nih, Kak. Iya. Gimana kalau sekarang kita sapa Tuhan Yesus dulu? Oke. Kita mau nyanyi lagu Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan nyanyian pujian sekolah minggu kita pagi hari ini, kita mau tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Duduk yang baik ya, tangan dilipat, mata dipejamkan, tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah membangunkan kami semua dalam keadaan baik, sehat, dan kami dapat bersekolah minggu pagi ini. Pimpinlah sekolah minggu pagi ini Tuhan, biarlah Tuhan senang dengan pujian kami. Dan Tuhan tolong kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu melalui cerita Alkitab, buatlah kami mengerti dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Kami menyerahkan sekolah minggu pagi ini dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Gimana adik-adik? Masih semangat kan untuk sekolah minggu? Harusnya masih Kakak. Nah, biar semakin semangat, kita mau puji Tuhan, kita mau nyanyikan apa Kak Titi? Hatiku penuh nyanyian. Nah, semuanya pada berdiri dan ikutin gerakannya ya. Oke. Hatiku penuh
Adik-adik, siapa di antara adik-adik yang pernah berantem? Ayo. Aku. Kak Jul pernah berantem? Pernah dong, Kak. Nangis ya mesti. Iya. Nangis. Berarti berantem itu akan membawa suasana yang tidak menyenangkan. Pasti adik-adik pernah toh berantem? Tidak menyenangkan toh? Lalu, pernah enggak adik-adik merasa bahagia karena hidup rukun bersama? Pernah Kak Jul? Pernah, Kak Titi. Pernah. Pasti kalau suruh memilih hidup berantem dengan hidup rukun bersama, kita akan pilih hidup rukun bersama. Nah, hari ini nanti adik-adik juga akan mendengarkan tentang seseorang yang hidup rukun bersama. Siapa ya Kak Jul? Siapa tuh? Kak Jul penasaran. Penasaran toh? Iya. Jawabannya ada dalam cerita firman Tuhan. Nanti kita dengarkan bersama. Tapi kita mau nyanyi dulu ya lagunya tentang hidup rukun. Siapa dia? Oh, ada di lagunya juga, Kak. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Ya? Oke, Kak Titi. Oke. Rut pulanglah, kata Naomi mertuanya. Tak ada guna lagi kau mengikutiku. Tapi Rut berkata, ku tak akan tinggalkanmu. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Akhirnya mereka pun kembali ke Bethlehem, hidup rukun bersama di tanah Yehuda. Sekali lagi yuk. Rut pulanglah, kata Naomi mertuanya. Tak ada guna lagi kau mengikutiku. Tapi Rut berkata, ku tak akan tinggalkanmu. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Akhirnya mereka pun kembali ke Bethlehem, hidup rukun bersama di tanah Yehuda. Wah, Kak Titi udah ada bocoran dong nanti firmannya. Iya. Bakalan tentang Ruth dan Naomi. Makin gak sabar ya kita mau dengerin Iya. firmannya. Tapi sebelum dengerin firmannya, kita mau siapkan hati kita dulu. Kita mau nyanyikan. Dengar, dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu.
mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Semua berdoa menirukan Kak Vera ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk dapat mengerti firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, untuk adik-adik yang kelas besar atau adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh kita persiapkan dulu Alkitabnya. Adik-adik bisa membuka kitab Rut. Nah, di mana ya kitab Rut itu? Nah, kitab Rut itu letaknya agak di depan, setelah kitab Hakim-Hakim dan sebelum kitab Samuel. Nah, nanti adik-adik membuka kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai ke-22. Kak Vera ulangi ya, kitab Rut pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai 22. Nanti adik-adik bisa memberi pembatas seperti ini, lalu nanti bisa dibaca. Nah, sekarang yuk kita saksikan video mengenai cerita Rut dan Naomi. Cerita tentang Alkitab. Naomi dan Rut pergi ke Bethlehem. Halo, ini adalah Rut. Halo. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi mempunyai suami bernama Elimelek dan mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kileon. Tidak lama kemudian meninggallah Elimelek. Lalu Mahlon menikah dengan Orpa dan Kileon menikah dengan Rut. Orpa dan Rut adalah orang Moab. 10 tahun lamanya mereka tinggal di Moab. Tetapi Mahlon dan Kileon meninggal dan Naomi pun hanya tinggal bersama 2 menantunya. Naomi ingin pulang ke tempat asalnya, yaitu Bethlehem, karena ia tahu kelaparan di negeri itu sudah berakhir. Mereka berkemas dan bersiap-siap untuk pulang ke Bethlehem. Namun, di tengah perjalanan mereka menuju ke Bethlehem, Naomi pun berkata kepada kedua menantunya, Pergilah, pulanglah ke rumah ibumu masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kamu seperti kamu mengasihi aku. Tetapi mereka tidak mau kembali ke Moab. Dan Naomi pun berkata, Pergilah, pulanglah. Mereka menangis. Dan Orpa mencium Naomi untuk pulang ke tanah Moab. Tetapi Rut tetap diam di sana untuk ikut dengan Naomi. Jangan paksa aku untuk meninggalkan kamu. Sebab kemana kamu pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Naomi dan Rut berjalan bersama-sama menuju Bethlehem. Sesampainya di kota Bethlehem, penduduk kota pun memanggil Naomi. Naomi berkata, Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Begitulah mereka sampai di kota Bethlehem. Dan pada saat itu adalah musim untuk menuai jelai. Biarkan aku pergi ke ladang.
supaya aku dapat memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Ruth pergi ke ladang untuk memungut jelai. Dan ternyata ladang tersebut dimiliki oleh seorang kaya yang bernama Boas. Siapakah itu Boas? Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang Ruth yang mengikuti Naomi untuk pulang ke tanah Yehuda. Wah, Ruth itu begitu sayang ya sama Naomi, sampai-sampai dia mau meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi ke tanah yang sama sekali dia belum tahu, karena dia begitu sayang pada ibu mertuanya. Nah, adik-adik, kalau kita sebagai anak-anak juga harus sayang ya sama keluarga, sama orang tua, sama kakak atau adik kita, atau siapapun juga yang ada di dalam rumah kita. Dan juga kita juga harus bersedia untuk membantu, menolong orang-orang yang kita kasihi. Nah, adik-adik, ini ada contohnya loh. Anak-anak yang bisa menolong orang tuanya. Loh, kok anak kecil bisa menolong orang tuanya? Apa bisa, Kak? Bisa. Coba nih adik-adik lihat. Ada anak berusia 10 tahun. Namanya Mo Swangyi. Wah, apa yang dia lakukan? Wah, dia melakukan hal yang mungkin kita semua tidak pernah lakukan loh. Dia menjadi pemulung. Kenapa dia harus menjadi pemulung? Mengumpulkan kertas dan kardus bekas. Karena dia harus membayar biaya obat untuk ayahnya yang sedang sakit menderita kanker darah. Nah, dia juga harus mengurus semua pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mengepel, mencuci piring. Bahkan dia juga masih harus menjaga nenek dan adiknya loh. Nah, juga ada seorang anak yang lebih kecil lagi umurnya, masih 6 tahun. Wah, anak 6 tahun tuh mungkin kelas 1 SD ya. Nah, bisa apa ya dia untuk menolong orang tuanya? Wah, anak yang bernama Cia ini, dia bisa merawat loh ayahnya yang lumpuh karena kecelakaan. Mamanya sudah tidak ada, jadi yang ada di rumah cuma ayah yang lumpuh dan Cia berusia 6 tahun ini. Wah, dia hebat loh. Dia setiap hari, setiap pagi dia membangunkan ayahnya, lalu memijat ayahnya. Dia juga menyikat gigi ayahnya karena ayahnya lumpuh, tidak bisa apa-apa. Dia bahkan juga mencuci muka ayahnya. Dia juga mengatakan kepada ayahnya perkataan-perkataan yang menghibur. Bahkan dia juga bisa loh mencukur jenggot ayahnya kalau sudah lebat dan panjang. Wah, hebat ya, padahal baru umur 6 tahun. Cia mau berkorban untuk ayahnya yang lumpuh. Nah, adik-adik, mungkin kalau kita tidak mengalami seperti yang mereka alami sesusah itu ya, tetapi rasa sayang kita kepada orang tua kita, kepada nenek kakek kita, kepada kakak adik kita juga harus rasa sayang yang besar sekali. Rasa sayang yang berani untuk berkorban buat mereka semua. Apa yang bisa kita lakukan? Walaupun kita tidak harus memulung, tidak harus merawat yang sakit, tetapi kita bisa membantu orang tua kita membersihkan rumah. Ya, kalau kita lihat orang tua kita capek, kita jangan pura-pura nggak tahu, pura-pura main HP ya. Tetapi kita bisa membantu orang tua kita mencuci piring, misalnya membersihkan rumah. Oh iya, kita juga bisa membantu orang tua kita dengan apa lagi? Nah, dengan rajin belajar. Loh, kok bisa rajin belajar membantu orang tua? Iya, kalau kita rajin belajar, nilai kita bagus, prestasi kita baik, kita menjadi orang yang pandai. Kita juga bisa menyenangkan hati orang tua kita, khususnya nih di masa pandemi ini. Ya, jangan kita terus-terusan melihat HP sampai kalau dipanggil aja nggak dengar, atau dengar tapi kita tidak segera menjawab. Nah, itu kan juga membuat orang tua kita menjadi sedih atau kadang-kadang menjadi jengkel dan marah. Nah, iya, tidak suka membuat orang tua kita jengkel dan marah-marah itu juga termasuk kita membantu orang tua kita loh. Termasuk kita juga menyayangi orang tua kita.
Karena kalau kita sayang pada orang tua kita, tentu kita senang melihat mereka tersenyum, bukan melihat mereka marah-marah ya. Juga kita bisa menolong mereka dengan menjadi anak yang tidak manja, suka marah-marah, apa-apa harus dituruti, kalau tidak dituruti kita ngambek. Nah, kita tidak mau menjawab dan tidak mau bicara dengan orang tua kita. Nah, itu hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, kita semua harus selalu menyayangi anggota keluarga kita ya, seperti Ruth pada Naomi. Nah, adik-adik, untuk aktivitas hari ini, adik-adik bisa melihat pada petunjuk berikut ini. Nanti diikuti petunjuknya ya. Lalu setelah itu adik-adik bisa mengirimkan kepada kakak-kakak sekolah minggu. Selamat mengerjakan. Oke adik-adik, kita udah mendengarkan firman dari Kak Vera tadi. Nah sekarang waktunya untuk persembahan. Gimana caranya Kak Titi? Caranya adalah dengan memasukkan uang ke dalam amplop lalu dititipkan kepada orang tua saat beribadah di GKI Nusukan. Atau juga bisa memasukkannya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di gedung gereja GKI Nusukan. Atau juga adik-adik bisa transfer melalui nomor rekening yang ada di layar ini. Juga bisa scan barcode di layar. Nah sebelumnya mari kita sebutkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita dari 2 Korintus 9 ayat 7b. Firman Tuhan berkata, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, untuk mengiringi persembahan kita mau nyanyikan lagu Bila Topan Keras Melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu Tuhan selama sekolah minggu online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan kami, kiranya Engkau yang memberkati persembahan kami untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkatilah kami dan keluarga kami, berikanlah kami kesehatan supaya agar besok minggu kita bisa berkumpul untuk sekolah minggu online lagi. Amin. Ya Bu Titi, sekolah minggu kita hari ini udah berakhir. Iya, kan besok minggu sekolah minggu lagi kakak. Oh iya, kita jumpa lagi minggu depan ya adik-adik. Nah, jangan lupa kalian harus tetap memuji Tuhan seperti pujian yang akan kita nyanyikan kali ini. Apa Bu Titi? Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita
Jangan lupa ya, jaga kesehatan, tetap berdoa, rajin belajar. Tuhan memberkati.